Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Masa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para supir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan. Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor. Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dalami video viral di media sosial dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG program MBK di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Selain periksa sejumlah saksi, penyidik juga sita rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lo pikir gue gak takut? Bodoh amat. Kasus dugaan penganiayaan serta pelecehan seksual yang menimpa RDA, seorang karyawati SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat, naik ke tahap penyelidikan. RDA diduga dianiaya dan kerap mengalami pelecehan oleh MKP, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Pak, karena sakit. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lo pikir gue gak takut? Bodoh amat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa 20 orang saksi dalam kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra. Namun polisi menyebut sempat kesulitan ungkap kematian korban karena telepon genggam korban dipegang ibunya. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Polisi terus menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra yang jatuh dari lantai 4 gedung FISIP. Terbaru, polisi telah periksa 20 orang saksi termasuk seorang saksi teman dekat korban.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan petugas sempat kesulitan untuk memeriksa handphone korban karena dipegang ibunya. Kesulitan kita di awal itu bahwa tadi satu yang pihak keluarga atau ibu ini memang tidak melaporkan kondisi anaknya karena pertimbangan internal dia memahami itu, lalu kemudian membuat surat pernyataan, tidak membuat laporan polisi. Lalu yang kedua, sahabat dekat yang bersangkutan. Jadi ada satu teman dia, sahabat dekat, yang kita duga pasti dia tahu lah, ya karena sahabat dekat mungkin kalau ada persoalan segala macam. Waktu awal tanggal 15 kita berusaha untuk secara persuasif mencari data gitu ya, informasi, tapi ternyata yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan, belum bisa memberikan keterangan karena masih shock. Sebelumnya Timothy ditemukan tewas usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisik Universitas Udayana Bali. Kematian Timothy menarik perhatian karena diwarnai dugaan perundungan. Namun polisi belum pastikan penyebab kematian Timothy tersebut. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Debt kolektor lari tunggang langgang menghadapi anak STM. Di Tipar Cakung, Jakarta Utara, sekelompok anak STM tak terima motor teman mereka ditarik hingga menyerang sekelompok debt kolektor. Pemirsa, keributan pecah di kawasan Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara. Sejumlah pelajar STM yang baru pulang sekolah terlibat aksi baku pukul dengan kelompok penagih utang. Kericuan dipicu penarikan paksa motor seorang pelajar oleh kawanan penagih utang. Tak terima motor temannya diambil paksa, rekan korban langsung melakukan perlawanan dan juga menyerang para penagih utang. Sontak, aksi kericuhan tak bisa terhindari hingga menyebabkan kemacetan. Video aksi perlawanan para pelajar STM ini pun viral. Pemirsa, kepadatan penumpang KRL di stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten sempat diwarnai insiden. Seorang penumpang tiba-tiba terjatuh di peron saat akan masuk gerbong KRL. Pemirsa, suara rintihan dan teriakan penumpang perempuan menggema dari gerbong KRL komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Rawabuntu. Saling sikut dan saling dorong antar penumpang akibatkan seorang penumpang terjatuh di peron. Insiden terjadi pada jam sibuk di pagi hari saat para penumpang berebutan masuk ke dalam KRL. Sementara situasi di dalam gerbong sudah penuh penumpang. Penumpang yang terjatuh tersebut tidak alami luka dan langsung ditolong penumpang lainnya. Dalam satu hari 600.000 lebih penumpang perempuan menaiki KRL komuter lain di Jakarta. Gerbong yang seharusnya hanya menampung 150 penumpang harus dijejali 279 orang agar semua dapat terangkut. Bisa dibayangkan suasana dalam gerbong di waktu jam sibuk. Pemirsa, seorang suami diduga menceraikan istrinya pasca dilantik menjadi ASN di Kabupaten Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Video seorang perempuan menangis dan membawa dua anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil kemudian memanggil suami perempuan yang viral tersebut untuk klarifikasi. Nah, terkait hal itu kami memang masih mendengarkan klarifikasi ya sepihak dari pihak suami. Memang kenapa diproses karena menurut ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PP 94 ya tahun 1921
tentang manajemen pegawaian, ya setiap ASN untuk proses perceraian itu wajib izin dulu dari atasan secara tertulis, kemudian nanti atasan itu bisa langsung mengajukan kepada BKSDM sebelum bercerai. Dan kalaupun dia misalnya tidak melakukan itu, nanti pasti pihak Mahkamah Syariah akan mengembalikan kepada instansi yang terkait. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depan pihaknya akan panggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.